Lahir di tengah letusan dahsyat Gunung Gamalama, Haji Ngade tumbuh dari anak pesisir Ternate menjadi pelaut pemberani di kapal perang Belanda De Zeven Provinciën. Pada Februari 1933, ia bersama rekan-rekannya merebut kapal raksasa itu, mengguncang Hindia Belanda, dan menggemparkan dunia. Dari geladak penuh ledakan di Selat Sunda, hingga jeruji penjara Onrus, kisahnya adalah jejak perlawanan kaum pribumi melawan kolonialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Haji Ngade, jejak hidup dari letusan Gamalama hingga pemberontakan Kapal 7. Kisah Haji Ngade merekam perjalanan seorang anak pesisir Ternate yang menempuh jalur hidup lintas ranah, dari lingkar pergerakan politik, disiplin militer kolonial, hingga perjuangan sipil di kampung halaman. Latar kelahirannya di tengah bencana alam besar, interaksi dengan gagasan radikal Sarekat Islam Merah, dan pengalaman sebagai kelasi di kapal perang kolonial, membentuk pandangannya terhadap ketidakadilan dan kebersamaan. Pemberontakan De Zeven Provinciën 1933 menempatkannya dalam arus sejarah nasional, sekaligus menegaskan peran pelaut pribumi dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Ulasan video ini disusun terutama berdasarkan tulisan Asgar Saleh, Haji Ngade, marinir Ternate dalam pemberontakan kapal Zeven Provinciën, yang dipublikasikan di levo.id pada 2 Februari 2020, dipadukan dengan konteks sosial, politik, dan maritim, yang membentuk sosok Haji Ngade sebagai bagian dari sejarah Maluku Utara dan Indonesia. Pada pertengahan 1907, langit di barat Ternate berubah kemerahan saat Gunung Gamalama meletus hebat. Berbeda dari pola letusan normal yang keluar dari kawah puncak, kali ini terjadi erupsi samping dari rekahan di lereng gunung, sebuah fenomena yang jarang terjadi dan tercatat sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarahnya. Lava panas dalam jumlah sangat besar, diperkirakan ratusan ribu meter kubik, mengalir deras ke arah utara kota. Aliran ini melintasi kawasan permukiman, memutus jalur darat, dan terus merangsek hingga mencapai garis pantai. Setelah mendingin, lava itu membentuk hamparan batu hitam, yang kini dikenal sebagai Batu Angus, memanjang dari kaki Gamalama sampai laut. Dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Hampir semua penduduk di wilayah utara terpaksa mengungsi ke bagian selatan pulau untuk menghindari bahaya. Catatan sejarah lokal juga menyebutkan dentuman letusan terdengar hingga jauh di luar Ternate, dan langit gelap tertutup abu selama beberapa hari. Dari sisi geologi, letusan ini menjadi menarik karena lokasinya di lereng, menunjukkan bahwa tekanan magma mampu menemukan jalur keluar di luar puncak utama. Penelitian modern terhadap petrografi dan karakteristik fisik batuan Batu Angus mengonfirmasi bahwa material ini berasal dari letusan 1907, memiliki komposisi basalt andesit dan daya tahan tinggi, sehingga kerap dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kini, Batu Angus bukan hanya menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan Gamalama, tetapi juga menjadi destinasi geowisata yang diusulkan sebagai geopark, menawarkan pemandangan kontras antara batu lava hitam legam dan latar Gunung Gamalama yang hijau, sekaligus menyimpan cerita sejarah bencana dan ketangguhan masyarakat Ternate. Di tengah suasana mencekam itu, Haji Ali Buamona, Sangaji Fagudu dari Sanana, Kepulauan Sula, membawa istrinya yang hamil tua mengungsi ke Ngade, sebuah desa kecil di tepi danau besar. Di sanalah, di antara gemuruh letusan dan hujan abu, lahir seorang bayi laki-laki. Ayahnya, terharu dan lega, berbisik, "Ngade," saat memeluk putra tunggalnya. Bayi itu kemudian diberi nama lengkap, Mahmud Haji Ali. Namun nama tempat kelahirannya saat bencana besar itu melekat erat sebagai panggilan yang kelak lebih dikenal, Haji Ngade.
Masa kecilnya berlangsung di lingkungan yang erat kaitannya dengan kehidupan pesisir dan dinamika kota pelabuhan. Ayahnya, Sangaji Fagudu, merupakan salah satu tokoh lokal yang memegang peran sosial tertentu di masyarakat, sementara ibunya berasal dari Kampung Makassar, sebuah kawasan di Ternate yang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai pusat pemukiman padat dengan aktivitas perdagangan yang cukup menonjol. Pada masa itu, Ternate berfungsi sebagai salah satu simpul perdagangan penting di Maluku Utara, dengan aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh pelayaran antar pulau, distribusi hasil bumi, serta jaringan dagang yang menghubungkan kawasan timur Indonesia dengan wilayah lain di Nusantara. Kehidupan sehari-hari di kota pulau ini diwarnai interaksi beragam kelompok etnis dan profesi, mulai dari pelaut, pedagang rempah, pengrajin, hingga tokoh-tokoh pergerakan yang mulai mengenalkan gagasan-gagasan baru. Dalam lingkungan sosial seperti inilah Mahmud tumbuh, menyerap pengalaman dari kehidupan komunitas yang majemuk dan dinamis. Pengalaman masa kecil ini, meskipun tidak dapat dianggap sebagai penentu tunggal arah hidupnya, menjadi salah satu faktor yang memberi kerangka awal bagi pandangannya tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan perkembangan zaman. Pada masa remajanya, Mahmud mulai terpapar gagasan-gagasan sosial dan politik yang berkembang di Hindia Belanda, salah satunya melalui Sarekat Islam Merah, SI Merah. Bersama A.M. Kamarudin, yang di lingkungannya lebih dikenal dengan sebutan Om Sau, dan Daniel Bohang, ia aktif menghadiri pertemuan-pertemuan kecil yang sering berlangsung di rumah panggung sederhana. Di forum-forum ini, ia tidak hanya menjadi pendengar, tetapi mulai terlibat dalam diskusi mengenai ketidakadilan dalam sistem kolonial, pentingnya persatuan di antara kelompok rakyat kecil, serta peran organisasi dalam mengartikulasikan tuntutan sosial. Sarekat Islam sendiri berdiri pada 1911-1912, mula-mula sebagai wadah pedagang muslim untuk melindungi usaha mereka dari persaingan pedagang asing, khususnya Tionghoa Peranakan yang memiliki jaringan dagang kuat. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, organisasi ini meluas menjadi gerakan massa nasional yang mengusung semangat Islam dan kesadaran kebangsaan. Namun, memasuki awal dekade 1920-an, pengaruh gagasan kiri, terutama dari Indise Sosial Demokratis Vereniging, ISDV, yang dipimpin tokoh komunis seperti Semaun, Darsono, dan Tan Malaka, mulai masuk ke sejumlah cabang SI, khususnya di Semarang. Perbedaan visi antara kelompok berhaluan kiri dan kelompok Islam moderat yang dipimpin Agus Salim serta Cokro Aminoto menjadi semakin tajam. Keputusan penting diambil dalam Kongres SI tahun 1921. Anggota dilarang merangkap keanggotaan di organisasi politik lain, terutama Partai Komunis Indonesia, PKI. Keputusan ini mendorong kelompok kiri memisahkan diri dan membentuk Sarekat Islam Merah, SI Merah, yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat sebagai organisasi massa resmi PKI. Di tengah dinamika itu, Mahmud lebih banyak berinteraksi dengan lingkaran yang terhubung dengan SI Merah. Ia menyaksikan bagaimana organisasi ini mencoba menggalang massa melalui pendekatan yang lebih radikal, menekankan mobilisasi rakyat, dan mengedepankan kritik tajam terhadap sistem kolonial. Bagi Mahmud, keterlibatan ini menjadi salah satu pintu awal memahami bahwa perjuangan politik di Hindia Belanda tidak tunggal, melainkan diwarnai oleh beragam ideologi dan strategi yang seringkali saling berseberangan. Pengalaman awal ini memberinya pemahaman tentang arti perbedaan pandangan dalam gerakan rakyat, dan kompleksitas membangun persatuan dalam keragaman ideologis. Memasuki awal usia 20-an, setelah sebelumnya aktif dalam lingkaran Sarekat Islam Merah di Ternate di bawah bimbingan tokoh seperti Om Sau dan Daniel Bohang, Mahmud memasuki dunia yang sama sekali berbeda, Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Koninklijke Marine.
Posturnya yang tinggi, kulitnya yang cerah, dan kedisiplinan yang sudah terasah, membuatnya lolos seleksi sebagai kelasi dan ditempatkan di kapal perang HNLMS De Zeven Provinciën, salah satu kebanggaan armada kolonial yang bertugas menjaga perairan Hindia Belanda. Bagi Mahmud, kehidupan di kapal perang ini adalah pertemuan antara disiplin ketat militer kolonial dengan kepekaan sosial yang telah tumbuh sejak masa remajanya. Struktur komando yang tegas, aturan yang kaku, serta perbedaan perlakuan antara perwira Eropa dan kelasi pribumi, memberinya gambaran langsung tentang ketimpangan di dalam sistem militer. Di tengah tugas-tugas teknis seperti pemeliharaan kapal, pengoperasian senjata, dan latihan tempur, ia mulai membangun jejaring pertemanan dengan sesama awak kapal, termasuk mereka yang kelak terlibat dalam aksi protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah direkrut sebagai kelasi Koninklijke Marine dan ditempatkan di kapal perang HNLMS De Zeven Provinciën, Mahmud mendapati dirinya berada di lingkungan yang sangat berbeda dari dunia pergerakan yang pernah ia kenal di Ternate. Kapal berbobot mati 6.500 ton ini merupakan salah satu kebanggaan armada kolonial, dilengkapi meriam 28 cm di haluan dan buritan, dan diawaki oleh campuran personel Belanda dan pribumi. Kehidupan di kapal diwarnai oleh disiplin militer yang ketat, namun juga ketimpangan perlakuan antara perwira Eropa dan awak pribumi. Mahmud berada di lingkaran rekan-rekan seperti Jeremias Kawilarang, Rumambi, Martin Paradja, serta Kopral Maud Boschart, marinir Belanda yang juga dikenal sebagai aktivis serikat buruh sosialis. Hubungan pertemanan dan solidaritas di antara para awak, termasuk mereka yang berhaluan politik kiri, semakin erat di tengah kebijakan pemerintah kolonial yang memicu ketidakpuasan. Asgar Saleh, melalui tulisannya di levo.id, berjudul Haji Ngade, Marinir Ternate dalam Pemberontakan Kapal Zeven Provinciën, mengutip buku Pemberontakan Kapal 7 karya M. Sapija. Ia menuliskan bahwa, menjelang awal 1933, pemotongan gaji prajurit memicu gelombang mogok di berbagai kota, termasuk Surabaya. Sapija sendiri bukan hanya penulis buku tersebut, tetapi juga pelaku langsung pemberontakan De Zeven Provinciën tahun 1933. Sebagai juru meriam di Koninklijke Marine, ia ikut menentang pemerintah kolonial Belanda di daratan Surabaya, lalu terlibat bersama para pelaut pribumi memprotes gaji rendah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di tengah samudra, sebelum akhirnya dipecat dari dinas militer. Situasi di kapal semakin memanas ketika Komandan Kapal Letnan Kolonel Laut Eikenboom mengeluarkan larangan keras terhadap aksi mogok, sebuah perintah yang justru memperbesar rasa frustrasi di kalangan awak. Pada 31 Januari 1933, ia mengumpulkan seluruh awak kapal, dan dengan nada keras menegaskan bahwa siapapun dilarang melakukan aksi mogok di atas kapal. Alih-alih meredakan, pernyataan itu justru menyulut amarah, dan meneguhkan tekad banyak kelasi untuk memberontak. Namun di sisi lain, tak ada langkah antisipasi serius dari para perwira. Alih-alih memperketat pengawasan, mereka justru menghabiskan waktu dengan pesta meriah bersama para noni-noni, menghamburkan 500 gulden untuk musik, minuman, dan tarian. Bahkan digelar pula pertandingan sepak bola persahabatan antara marinir dan tentara KNIL yang bertugas di darat. Suasana yang tampak normal ini membuat sebagian pihak mengira keadaan masih terkendali, padahal bara pemberontakan sudah nyaris menyala. Pada awal tahun itu, pelabuhan Ulel Hewe diselimuti panas menyengat. Mahmud, yang tengah membersihkan geladak bersama puluhan marinir lain, ada yang menggosok lantai, membersihkan meriam, atau menyingkirkan karat, menepi ke sudut dan ikut dalam percakapan berbisik penuh ketegangan. Dari radio, terdengar kabar pemogokan besar di Surabaya, memprotes penurunan gaji prajurit oleh pemerintah Belanda. Para marinir pun menyusun rencana rapat rahasia. Izin diajukan ke Eikenboom dengan alasan merayakan Idul Fitri agar tak menimbulkan curiga, dan disetujui. Rapat dilakukan di sebuah bioskop di pusat kota Sabang. Segalanya berjalan aman, hingga muncul tanda mencurigakan. Sekitar 30-an marinir Belanda di bawah komando Kopral Maud Boschart ikut bergabung dalam perayaan Idul Fitri itu, padahal mereka Nasrani.
Situasi ini membuat Eikenboom gusar dan segera memerintahkan polisi Belanda untuk mengawasi jalannya pertemuan. Akan tetapi, belum sempat dilakukan penyelidikan lebih jauh, sebuah kebakaran hebat meletus di pusat kota. Para polisi pun memilih bergegas menuju lokasi kebakaran, dan pengawasan terhadap para marinir menjadi longgar. Rapat kilat pun berjalan. Hadir Kawilarang, Kaunang, Posuma, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abbas, Tuanakota, Pelupesi, Delacruz, Suparjan, Tumena, Ahmad, Parinusa, Manuputi, dan Mahmud. Pidato-pidato berapi-api yang menolak penurunan gaji serta mendukung aksi Surabaya mendominasi jalannya rapat. Rencana makin matang. Kapal perang terbesar Koninklijke Marine itu akan direbut paksa dan dibawa ke Surabaya untuk menuntut pembebasan rekan-rekan yang ditahan. Selama ini saya sering mendengar para perwira kami mengejek bahwa kelasi-kelasi inlander tak lebih hanya penggosok tembaga saja. Mereka bilang, sebenarnya kalian sangat tidak pantas ada di sebuah kapal perang milik kerajaan. Saya pikir inilah waktunya untuk kawan-kawan membuktikan bahwa kaum pribumi pun dapat juga memimpin kapal perang dan menyumpal omong kosong mereka yang selalu menghina kita. Seru Borchardt, seperti dicatat dalam brosur Muiterij in de Tropen. Kawilarang dipilih sebagai komandan, dibantu Rumambi, Gosal, Paradja, Tumuhena, Suarso, Hendrik, dan Borchardt. Mahmud memegang tanggung jawab persenjataan di bawah Martin Paradja. Jika kapal perang ini dikuasai, maka dunia internasional pasti heboh. Eikenboom, yang sempat mendengar desas-desus pemberontakan, malah menyepelekan. Babi-babi itu hendak melarikan sebuah kapal yang begitu besar? Itu tidak masuk akal. Sedangkan sebelah kanan kapal saja mereka tidak dapat membedakan dari sebelah kirinya. Apalagi melarikan sebuah kapal yang begitu besar. Pada 4 Februari 1933, suasana di kapal perang De Zeven Provinciën tampak biasa saja. Malam itu, para perwira Belanda turun ke darat usai makan malam, menyisakan awak kapal pribumi dan beberapa marinir Belanda yang memang tidak ikut serta. Namun, ketenangan itu hanyalah selubung tipis. Setengah jam setelah perwira meninggalkan kapal, roda sejarah mulai berputar. Kawilarang, pemimpin pemberontakan, segera mengatur langkah. Ia memerintahkan marinir Subari untuk memeriksa semua pistol di ruang perwira, memastikan senjata itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Marinir Harjo Surya, dibantu beberapa rekannya, bergerak ke tempat penyimpanan gewerek dan gudang amunisi meriam berdiameter 28 cm. Sementara itu, Borchardt bersama sejumlah marinir Belanda simpatisan pemberontakan, menyusup lewat cerobong asap menuju kamar mesin untuk menghidupkan tenaga kapal. Di dek atas, Parinusa dan Suarso mengawasi marinir Belanda yang netral sambil berjaga di sekitar Sekoci, siap jika situasi berbalik genting. Tepat pukul 22, tanda penyerbuan pun dibunyikan. Kawilarang sendiri yang meniup Bootsman Fluitje, peluit serang khas kapal perang, sebagai aba-aba dimulainya pemberontakan. Bunyi melengking itu menggema di lorong-lorong baja De Zeven Provinciën, menandai momen yang akan tercatat dalam sejarah Hindia Belanda. Para pemberontak bergerak serentak. Seluruh perwira jaga yang masih berada di kapal berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan berarti. Dari ruang senjata, gudang amunisi, hingga kamar mesin, satu persatu bagian kapal jatuh ke tangan mereka. Namun, masih ada satu titik krusial yang belum mereka kuasai, ruang radio. Dari sinilah kabar pemberontakan bisa dengan cepat tersebar ke pos-pos Belanda lain. Saat pasukan pemberontak mendobrak masuk,
Mereka mendapati perwira Belanda, Baron de Vos van Steenwyck, tengah menghardik seorang kelasi agar segera menyiarkan pesan darurat. Situasi itu hanya berlangsung sekejap. Bosschaert mengacungkan pistol ke arah de Vos sambil berteriak lantang. Weg jij, of ik schiet! Sang Baron tak punya pilihan selain menyerah, dan ruang radio pun sepenuhnya dikuasai. Meski begitu, beberapa perwira Belanda sempat lolos dengan cara melompat ke laut. Sebelum melarikan diri, mereka mengunci kemudi kapal, berharap langkah itu bisa melumpuhkan pemberontakan. Sekilas, rencana itu nyaris berhasil. Awak pemberontak mendapati roda kemudi tidak bisa digunakan. Tetapi Kawilarang, yang kini bertindak sebagai kapten kapal, menunjukkan ketenangannya. Dengan cepat ia memerintahkan agar dua mesin utama, starboard dan backboard, digunakan secara bergantian sebagai pengganti kemudi yang terkunci. Dengan manuver itu, De Zeven Provinciën tetap dapat dikendalikan dan mantap melaju menuju Surabaya. Momen dramatis itu menjadi penanda keberhasilan pengambil alihan kapal perang terbesar Belanda di Hindia Timur. Selama ini saya sering mendengar para perwira kami mengejek bahwa kelasi-kelasi inlander tak lebih hanya penggosok tembaga saja. Menurut Asgar Saleh, yang mengacu pada Muitridge in the Tropen, pidato Bosschaert tentang penggosok tembaga telah lebih dulu memantik bara semangat di dada para kelasi pribumi. Mereka ingin membuktikan bahwa bukan hanya para perwira Eropa yang mampu mengendalikan kapal raksasa ini. Kini, dengan seluruh bagian kapal berada di bawah kendali pemberontak, De Zeven Provinciën berlayar bukan lagi sebagai simbol kekuasaan kolonial, melainkan sebagai lambang perlawanan. Keesokan harinya, Rumambi menyiarkan pesan radio. Kapal perang ini kami ambil alih. Zeven Provinciën pada waktu ini ada di bawah kekuasaan kami. Anak buah kapal Zeven Provinciën berbangsa Indonesia dengan bermaksud menuju Surabaya. Sehari sebelum tiba, kami akan menyerahkan komando kembali kepada komandan semula. Maksud kami melakukan aksi ini adalah untuk memprotes pemotongan gaji yang tidak adil dan menuntut agar rekan-rekan kami yang ditahan pada waktu berselang segera dibebaskan. Keadaan dalam kapal aman, tidak ada paksaan, dan tidak ada orang yang terluka. Belanda sangat kaget. Kabar bahwa sebuah kapal perang besar kini dikuasai para pelaut dan marinir kolonial membuat Den Haag dan Batavia geger. Kapal perang Aldebaran segera diperintahkan untuk memburu De Zeven Provinciën. Namun, ketika jarak semakin dekat, Kawilarang dengan tegas mengirim sinyal akan menembak jika kapal itu berani maju. Menyadari kalah senjata menghadapi meriam 28 cm, Aldebaran memilih mundur. Belum lama setelah itu, muncullah Gouden Leeuw, kapal perang penyebar ranjau. Ia hanya berani membayangi dari kejauhan, tak sanggup mendekat menghadapi kapal pemberontak yang kini penuh semangat perlawanan. 5 hari pelayaran melewati Simeulew, Nias, Tapak Tuan, Sinabang, dan Mentawai, membawa mereka ke Selat Sunda pada 10 Februari. Pagi itu cerah, namun mendadak kapal dikepung armada besar, Gouden Leeuw, Sumatera, Java, 2 kapal pemburu torpedo, Piet Hein dan Evertsen, serta 2 skuadron pesawat Dornier D-11 dengan bom seberat 50 kg. Kapal perang Java yang dipimpin oleh Van Dulm memberikan ultimatum agar De Zeven Provinciën menyerah. Alih-alih takut terhadap ultimatum tersebut, Kawilarang malah memberi perintah agar meriam berdiameter 28 cm diarahkan ke Java. Dengan suara lantang ia menegaskan, "Kami tidak mau diganggu dan akan meneruskan pelayaran menuju Surabaya." Belum sempat ultimatum itu ditindaklanjuti, terdengar dengungan mesin dari udara. Deru pesawat-pesawat Dornier D-11 meraung di langit Selat Sunda. Suaranya seperti ribuan tawon siap menyergap. Mereka mengirim pesan agar Kawilarang dan kawan-kawan segera menyerah. 10 menit berlalu tanpa jawaban.
Pesawat pertama lalu menukik, menjatuhkan bom 50 kg yang hanya jatuh di Laut Biru. Namun pesawat kedua bermanuver tajam, menghunjam cepat ke arah geladak kapal. Serentetan tembakan senapan otomatis dari para marinir dilepaskan, tetapi semuanya meleset. Bom kedua jatuh tepat di atas geladak. Ledakannya menggetarkan seluruh badan kapal. Pelupesi terhuyung dan terluka parah. Di sisinya, Sagino yang kehilangan sebelah mata, berbisik lirih kepadanya. Pesi, tolong aku. Inilah nafasku yang penghabisan. Aku yakin kerajaan Belanda tidak lama lagi akan tamat riwayatnya. Dan bagi kita, tempat ini bukan Selat Sunda tapi Selat Kapal 7. Sesaat kemudian, ia mengembuskan nafas terakhir. Tak lama, menyusul korban lain, Amir, Said Bini, Miskam, Gosal, Rumambi, Koliot, Kasueng, Ketutu Kramas, Muhammad Basir, Simon, dan Paradja. Sementara itu, Mahmud melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebuah bom kembali meluncur dari udara. Desisnya mengerikan sebelum meledak, memusnahkan sebagian marinir yang masih bertahan. Di geladak, tubuh-tubuh kawan seperjuangan bergelimpangan. Ada yang terpotong-potong, ada yang terbakar, ada yang berguling mandi darah. Kawilarang yang menyaksikan pemandangan itu sadar bahwa jika perlawanan diteruskan, korban hanya akan semakin banyak. Dengan hati berat, ia memerintahkan penghentian perlawanan. De Zeven Provinsien pun akhirnya takluk di Selat Sunda. Pasca berakhirnya pemberontakan di kapal perang De Zeven Provinsien, situasi di laut memang relatif terkendali, tetapi konsekuensinya bergulir panjang di darat. Marinir asli Indonesia yang ditahan diangkut dengan kapal perang Java, sedangkan marinir Belanda diangkut dengan kapal Orion. Sementara itu, kapal pemburu Everstein ditugasi membawa para marinir Indonesia yang gugur untuk dimakamkan secara massal di Pulau Kelor, sedang marinir Belanda dimakamkan di Pulau Bidadari. Semuanya masih berada di kawasan Kepulauan Seribu, menandai betapa pahitnya babak akhir tragedi itu. Para pemberontak yang selamat, termasuk Mahmud, diborgol dengan rantai besi dan digiring menuju Pulau Onrus, sebuah pulau karang bekas galangan kapal VOC di utara Batavia yang telah lama dijadikan tempat tahanan. Di sana mereka ditempatkan dalam barak-barak sempit berdinding tembok setinggi orang dewasa, beratap seng, dan antara tembok dengan atapnya masih diberi celah setengah meter yang ditutup kawat berduri. Kehidupan di balik tembok itu segera berubah menjadi neraka bagi para tawanan. Peraturan di barak Onrus diterapkan dengan kejam. Setiap 5 orang tawanan dirantai menjadi 1, sehingga jika salah seorang ingin buang hajat atau mandi, keempat lainnya harus ikut terseret. Siapapun yang melintasi ruang terbuka, berisiko ditembak mati tanpa peringatan. Jika ada keributan di dalam barak, penjaga Belanda tak segan melemparkan granat tangan ke dalam. Bahkan, tertawa atau berbicara keras pun bisa menjadi alasan hukuman. Semua itu dimaksudkan untuk meremukkan mental para tahanan, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Meski ditekan dengan perlakuan tidak manusiawi, mereka menolak menandatangani pernyataan bersalah. 7 bulan lamanya para marinir itu, termasuk Mahmud, menjadi penghuni neraka Onrus. Pada 19 September 1933, sebagian besar dipindahkan ke penjara Sukolilo. Namun, 2 figur penting, Kawilarang dan Boschart, tetap ditahan di Batavia, dianggap sebagai otak pemberontakan. Menurut catatan resmi Departemen Van Marine, terdapat sekitar 545 marinir Indonesia dan 81 marinir Belanda yang ditahan karena keterlibatan langsung dalam insiden ini. Kawilarang dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Di hadapan Mahkamah Militer Belanda, ia mengucapkan kalimat yang kemudian dikenang sepanjang masa. Dihukum mati pun, saya merasa bangga.
Karena bagaimanapun, saya pernah memimpin De Zeven Provinciën, kapal perang kebanggaan Kerajaan Belanda. Pernyataan itu seolah menggaung dengan testimoni penuh patriotisme para marinir lain yang juga menuliskan kesaksian. Di kapal ini, kapal 7 yang bersejarah, sejak tanggal 4 hingga 10 Februari 1933, kami telah lebih dahulu mengalami kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa penahanan dan hukuman ini tidak berhenti sebagai tragedi militer belaka, melainkan memiliki resonansi politik dan simbolik yang luas. Di Surabaya, Suara Umum milik Dr. Sutomo yang memberitakan pemberontakan dikenai tindakan pemberedelan. Gubernur Jenderal Cornelis de Jonge di Batavia bahkan mendapat teguran dari pemerintah pusat di Den Haag, sebuah tamparan diplomatik yang memalukan bagi otoritas kolonial. Media internasional, dari New York hingga London, menyoroti kasus ini dan membandingkannya dengan pemberontakan kapal perang Rusia Potemkin tahun 1905, yang dikenal sebagai ikon perlawanan terhadap tirani. Menurut Suyatno Kartodiredjo, sebagaimana dikutip oleh Asgar Saleh, peristiwa ini menandai pemberontakan laut pertama yang dilakukan oleh anggota Angkatan Laut Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Imbasnya merembet ke politik domestik. Partai Nasional Indonesia, PNI, dan kelompok sosialis komunis dituduh sebagai penghasut. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ikut ditahan, sementara Soekarno diasingkan ke ND. Heroisme para pelaut, sebagian besar berasal dari Maluku dan Sulawesi Utara, terus dikenang sebagai sumber inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan. Dari Onrust hingga Sukolilo, dari Barak Kawat Berduri hingga ruang sidang Mahkamah Militer, mereka menorehkan catatan sejarah bahwa perlawanan terhadap kolonialisme bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam lambung kapal perang kebanggaan Belanda sendiri. Setelah menyelesaikan masa hukuman akibat keterlibatannya dalam pemberontakan kapal perang De Zeven Provinciën, Mahmud kembali ke kampung halamannya di Ternate, tepatnya di Kampung Makassar. Sumber lisan mengenai periode ini relatif terbatas. Asgar Saleh, melalui wawancara dengan pihak keluarga, mencatat bahwa informasi yang diperoleh hanya sebatas penuturan bahwa Haji Ngade pernah bekerja di kapal perang Belanda. Upaya penelusuran jejak keluarga, baik di Kampung Makassar maupun di Rua, tidak menghasilkan temuan baru. Satu-satunya artefak visual yang dapat diidentifikasi adalah sebuah foto keluarga yang diambil pada tahun 1961, memperlihatkan Haji Ngade bersama keluarga besarnya berpose di depan rumah mereka di Kampung Makassar, berhadapan dengan lokasi yang kini dikenal sebagai Toko Beringin Jaya. Kepulangannya menandai peralihan dari kehidupan militer menuju aktivitas sipil. Ia memulai usaha perdagangan kecil di depan pasar sayur Gamalama, menggunakan kotak kayu sebagai lapak untuk menjual mainan dan perhiasan imitasi seperti cincin dan gelang bersepuh emas. Walaupun sepintas kegiatan ini sepenuhnya berorientasi ekonomi, interaksi sosial dengan masyarakat tetap menjadi bagian penting dari kesehariannya. Dalam lingkup tersebut, ia mempertahankan hubungan dengan rekan-rekan pergerakan yang masih aktif membicarakan isu-isu kebangsaan, menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam dinamika sosial politik tidak sepenuhnya terputus. Selain berdagang, Mahmud alias Haji Ngade tetap menunjukkan kepedulian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan. Bersama Abdullah Petrana dan Lut Haji Ibrahim, ia ikut mengembangkan gerakan Muhammadiyah di Ternate. Kampung Makassar, yang menjadi tempat tinggalnya,
berfungsi sebagai salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam modern di kota itu. Pertemuan-pertemuan diadakan hampir setiap malam, terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang, dan berlangsung dalam suasana egaliter. Kegiatan ini memperkuat jejaring sosial Haji Ngade, sekaligus menegaskan perannya dalam menggabungkan aktivitas ekonomi, dakwah, dan wacana kebangsaan. Dalam salah satu perjalanan dagang lintas pulau yang kerap dilakukan, Haji Ngade singgah di kawasan Ekor, Halmahera Timur. Aktivitas semacam ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan syiar Islam dan menyebarkan gagasan Indonesia merdeka, praktik yang lazim dijalankan para pedagang Muslim pada awal abad ke-20, ketika jalur perdagangan, dakwah, dan penyebaran ide politik seringkali berjalan beriringan. Di Ekor, Haji Ngade bertemu dengan Saudah Ambiwa. Menurut catatan Asgar Saleh, pertemuan tersebut berlanjut pada pernikahan, dan Saudah kemudian memeluk Islam. Dari pernikahan ini lahir seorang putri bernama Manawiyah, yang kelak menjadi ibu dari Haji Muhammad Buamona. Haji Muhammad Buamona, atau Haji Ama, merupakan satu-satunya cucu Haji Ngade. Dari beliaulah Asgar Saleh memperoleh informasi langsung mengenai nama lengkap Haji Ngade, yakni Mahmud Haji Ali. Pensiunan pejabat Pemda Maluku Utara ini mengaku terkejut ketika pertama kali dihubungi melalui telepon dan disampaikan niat untuk berdiskusi ringan mengenai riwayat hidup kakeknya. Reaksi yang menunjukkan keterkejutannya atas permintaan tersebut, yang bagi Asgar Saleh selaku penulis, menjadi titik awal penelusuran mendalam mengenai sosok Haji Ngade. Fenomena pernikahan lintas daerah seperti yang dijalani Haji Ngade dan Saudah Ambiwa, turut memperkuat ikatan sosial budaya antar wilayah di Maluku Utara. Perkawinan ini sekaligus mencerminkan keterkaitan erat antara mobilitas perdagangan, penyebaran ajaran agama, dan perluasan jaringan sosial pada periode tersebut. Bagi keluarga, kisah Haji Ngade tidak hanya terpatri dalam catatan sejarah perlawanan, tetapi juga tersimpan dalam ingatan sebagai sosok ayah dan kakek yang disiplin, namun cenderung tertutup mengenai masa lalunya. Nilai-nilai yang ia wariskan membentuk identitas keluarga yang berakar pada pengalaman sejarah, keyakinan agama, dan etos perjuangan yang terus hidup di generasi berikutnya. Pada 17 Agustus 1974, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-29, Mahmud Haji Ali, alias Haji Ngade, menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di pekuburan Islam Ternate. Kematian yang terjadi pada hari bersejarah tersebut menjadi momen yang penuh makna bagi keluarga dan komunitasnya, seolah menandai akhir perjalanan hidup seorang pejuang yang turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan. Bagi sebagian masyarakat, ia dikenang hanya sebagai pedagang tua di pasar. Bagi sebagian lain, ia adalah mantan marinir yang pernah menjadi bagian dari peristiwa pemberontakan bersejarah. Menurut beberapa sumber, pada era awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah memberikan penghargaan anumerta, berupa gelar perintis kemerdekaan kepada para awak kapal yang terlibat, termasuk diantaranya rekan-rekan seperjuangan Haji Ngade, Martin Paraja, Rumambi, Gosal, dan Kawilarang. Jika mereka telah diakui sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa, rasanya wajar bila nama Haji Ngade pun mendapat tempat yang sama dalam catatan resmi negara. Usulan untuk mengabadikan Haji Ngade sebagai pahlawan lokal memang sesekali muncul, namun hingga kini pengakuan resmi belum kunjung diberikan. Meski begitu, kisahnya tetap hidup di tengah keluarga dan komunitas, menjadi bagian dari narasi sejarah Ternate yang lebih luas.